Jeskia dengan NIM 2021-02-029 dan rekan saya Dinda Sophia Andriana dengan NIM 2021-02-017. Di sini ada dinding sel. Dinding sel di sini berfungsi untuk membentuk sel dan melindungi sel dari serangan luar. Lalu selanjutnya yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma yang berada di sini yang warna biru ini yang berfungsi sebagai penyimpanan bahan kimia penting, yaitu diantaranya enzim, ion, gula, protein, dan lemak yang penting untuk metabolisme sel. 4. Ada nukleus. Nukleus di sini berfungsi sebagai pusat pengaturan sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai penghubung nukleus dan membran plasma. Yang kelima di sini ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi di sini berfungsi sebagai pusat modifikasi, perencanaan, dan distribusi protein yang baru disintesis. Lalu berikutnya yang keenam ada lisosom yang berada di dekat aparatus Golgi yang berfungsi sebagai sistem pencernaan sel, menghancurkan bagian yang tidak diinginkan seperti benda asing dan sisa sel. Yang ketujuh di sini ada peroksiksom. Peroksiksom di sini berfungsi sebagai aktivitas detoksifikasi. Selanjutnya yang kedelapan ada mitokondria yang berfungsi sebagai tempat utama untuk membuat ATP, lalu mengandung enzim-enzim siklus asam sitrat dan sebagai transportasi elektron. Yang kesembilan di sini ada ribosom. Ribosom di sini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Lalu yang ke-10 ada vesicle secretory, ada di sebelah sini, yang berfungsi menyimpan produk vesicle secretory sampai mendapatkan sinyal. Lalu yang ke-11 ada mikrotubulus. Mikrotubulus di sini berfungsi sebagai mempertahankan sel. Lalu berikutnya ada mikrofilamen, yaitu yang berada di sini untuk menentukan bentuk perubahan sel. Dan yang terakhir ada sentriol. Fungsi dari sentriol ini adalah untuk pembelahan yang mengatur arah gerak kromosom dan berperan dalam bentuk benang-benang gelendong. Lalu yang kedua kita mau membahas tentang fungsi dari struktur sel darah merah. Yang pertama ada eritrosit. Fungsi eritrosit adalah untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua ada hemoglobin. Hemoglobin itu berfungsi sebagai mengikat oksigen. Selanjutnya kita mau membahas tentang fungsi dari sel darah putih. Yang pertama ada neutrofil. Neutrofil ini berfungsi dalam melepaskan hipoklorit dan berfungsi untuk membunuh banyak bakteri. Lalu yang kedua ada eosinofil yang berfungsi untuk menetralisir bahan-bahan toksik ataupun melindungi tubuh dari serangan penyakit. Lalu yang ketiga ada basofil. Basofil di sini berfungsi sebagai mediator untuk aktivitas pendarahan dan alergi. Lalu yang keempat ada limfosit. Limfosit ini berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh. Lalu yang terakhir ada monosit yang berfungsi untuk memfagosit dan mencerna benda asing beserta jaringan yang mati. Yang terakhir kita ingin membahas dari fungsi struktur sel pembuahan. Yang pertama ada sel membran. Sel membran di sini berfungsi untuk mengatur zat keluar masuk sel dan melindungi sel. Lalu yang kedua ada pronekleus pria yang berfungsi untuk menghasilkan selubung nukleus kontinu yang mengelilingi nukleus zigot. Lalu yang ketiga ada nukleus. Fungsi dari nukleus ini adalah mengatur pembelahan pada sel. Lalu yang keempat ada pronukleus wanita yang berfungsi untuk pembuahan sel. Yang kelima ada ruang private land. Di sini fungsinya memungkinkan pergerakan embrio selama proses perkembangan sampai menetes. Lalu yang keenam ada ovum. Ovum berfungsi memastikan set kromosom tersebut berada dalam lingkungan yang tepat sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan pada sel sperma. 7 ada zona pellucida yang fungsinya
melindungi sel telur dan embrio dari kerusakan mekanik selama ovulasi dan perjalanan sepanjang saluran reproduksi betina. Lalu yang ke-8 ada sperma. Sperma berfungsi untuk proses pembuahan. Di sini yang terakhir ada corona radiata. Corona radiata di sini berfungsi menyediakan sel telur dengan protein esensial dan bertindak seperti pembungkus gelembung melindungi saat berjalan menuruni tuba fallopi. I got broads in Atlanta, just to be in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies.